Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Sehat-sehat semua. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan ini cuma acara santai saja, yaitu diseminasi atau pembahasan modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Belinda Christina SPD dari SD Negeri Matuson, PCGP Angkatan 9 Kabupaten Temanggung. Ya, di sini kita nanti akan berbagi saja, Bapak Ibu, berbagi ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak. Nah, capek ya Ibu? Capek ya? Oke. Untuk hari ini, untuk rekan-rekan, karena aktivitas kita dibagi begitu padat, silakan Bapak Ibu guru santai saja, bersandar tetap di tempat. Ya, silakan, nanti ada panduannya. Mohon perhatian, sejenak kita beristirahat dari semua aktivitas kita untuk mengikuti senam bergana atau stretching di tempat kerja. Dimohon seluruhnya untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan karena saya akan memandu stretching kali ini. Posisi badan jujur bersandar kursi. Usahakan punggung tegak menempel sandaran kursi. Gerakan kepala. Tundukkan kepala ke bawah sambil ditekan dengan kedua tangan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olehkan kepala ke kanan. Sentuhkan tangan kiri di pipi kiri. Lalu tekan, dorong ke samping kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan gerakan kebalikan. Torehkan kepala di kiri. Sentuhkan tangan kanan di pipi kanan. Lalu tekan, dorong ke samping kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rebahkan kepala ke arah kanan. Sentuhkan tangan kanan di kepala bagian kiri. Lalu tekan, dorong ke arah kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan gerakan kebalikan. Rebahkan kepala ke arah kiri. Sentuhkan tangan kiri di kepala bagian kanan. Lalu tekan ke arah kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan tangan. Tuliskan tangan kanan ke arah samping kiri. Kemudian tangan kiri menyentuh siku tangan kanan. Lalu tekan ke arah dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan gerakan kebalikan. Luruskan tangan kiri ke arah samping kanan. Kemudian tangan kanan menyentuh siku tangan kiri. Lalu tekan ke arah dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat tangan kanan. Silakan
belakang kepala. Lalu, tangan kiri menyentuh siku tangan kanan. Kemudian, tarik ke arah kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat tangan kiri, silakan di belakang kepala. Lalu, tangan kanan menyentuh siku tangan kiri. Kemudian, tarik ke arah kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan baru. Kaitkan kedua jari tangan. Lalu, dorong lurus ke atas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian, ganti dorong ke arah samping kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke arah samping kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dorong ke arah depan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar badan ke arah samping kanan dengan tangan kanan memegang sandaran kursi dan tangan kiri memegang pinggul kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan gerakan kebalikan. Putar badan ke arah samping kiri dengan tangan kiri memegang sandaran kursi dan tangan kanan memegang pinggul kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kaki. Angkat kaki kanan ke arah depan dan teruskan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan kaki kanan dan angkat kaki kiri ke arah depan dan luruskan. Cukup. Terima kasih Ibu-Ibu. Sudah agak ringan kali ini. Ya. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang budaya positif. Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, karena itu marilah kita ciptakan budaya positif di sekolah kita dengan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang bersifat positif. Di sini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu untuk membangun budaya positif. Sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita itu perlu membudayakan budaya positif
punya kontrol. Jadi anak-anak tidak lepas begitu saja, karena di sini ada kata-kata bebas, merdeka. Tapi kita harus punya kontrol-kontrol tertentu. Nah, ini diibaratkan. Coba Ibu, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Coba buka. Nah, nanti di sini akan dua orang. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda dengan kepalan tangan Anda. Dan tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B itu boleh membujuk, boleh menghadik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja nih. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dengan rekan A dan B. Bandingkan jawaban. Coba berdua gantian. Ya. Nah, gantian Bapak Ibu ibaratkan saja. Seumpama sekarang yang sebelah kanannya menjadi A, nanti gantian menjadi B. Terserah mau dititik-titik boleh, dibujuk agar suap, mau disuap boleh. Yang B itu tugasnya untuk biar ini bisa membuka. Tapi yang A bayangkan, yang A itu coba kalau Anda di posisi Anda, ini sebuah genggaman, ini barang berharga untuk Anda. Mau dibuka atau mau tidak itu ada diri Anda sendiri. Monggo dipraktekkan. Jawaban Anda. Terserah mau jawab. Nanti ada pertanyaan 1, 2, 3. Silakan nanti dituliskan. Menurut Anda sendiri bagaimana? Kalau Anda menjadi A, itu bagaimana? Mau membuka atau mau tetap? Terserah. Jawaban Anda.
Ibu, nomor satu pertanyaannya. Satu, apakah Anda dan B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda dan B membuka kepalan Anda? Nah, apakah membuka? Kalau membuka, tulis ya. Alasannya kenapa? Tapi kalau tidak, ya sudah tulis tidak. Ya, kalau tidak tulis ya. Sekarang nanti bisa ya tetap ditulis. Kenapa? Kenapa tidak dibuka? Kalau ya, kenapa dibuka? Pak Diman kepala. Di kepala Pak Diman itu ada sebuah benda berharga. Terus dibujuk-bujuki temannya, mau dibuka apa tidak? Iya. Mau dibuka enggak Ayani kalau punya sesuatu berharga, dibujuk-bujuki pakai uang, ada itu berharga sekali Pak. Mau dibuka apa tidak? Terserah Ayani. Nek iya. Ya, nomor 2 sekalian saja, nomor 2 sekalian. Nah, 2, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Apakah benar tutup? Sama ya. Ditutup. Alasannya? Kenapa masih di kepala? Alasannya? Sama ya? Ya, sama. Terus yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali membuka dan menutup tangan Anda? Si pemegang siapa? Kalau sudah silakan ditempel. Setelah bebas, mau teman atau mau saya sendiri. Kalau tangan gue Terima kasih Bapak Ibu. Nah, mari kita bahas diskusi berikut ini. Nah, di sini ada kata-kata
itu Ki Hajar Dewantara. Nah, bahwa tujuan pendidikan itu menentukan segala kodrat yang menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, itulah pesan KHD. Jadi kita itu menuntun, bukan mengintimidasi anak itu. Kamu harus jadi ini, itu tidak bisa. Ya, makanya kita cuma menuntun. Itu tugas kita cuma menuntun. Anak-anak itu sudah ada kodrat sendiri. Nah, kita tinggal memfasilitasinya saja. Nah, di sini tadi jawabannya yang tetap utuh dengan pendiriannya menutup kepalanya siapa Bapak Ibu? Punya jari. Oke, nah, jadi kita sendiri itu yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Itu tergantung pada diri kita sendiri, masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kita yang memegang kontrol. Jadi bisa boleh, mau dibuka boleh, mau ditutup boleh. Berarti yang memegang kontrolnya siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Nah itu, jangan ada paksaan dari orang lain. Ya, ini perubahan paradigma teori kontrol dengan ilusi kontrol. Nah, satu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba Bapak Ibu dirasakan yang pantas kita lakukan yang mana? Yang nomor satu, ilusi guru mengontrol murid, betul? Bisa ya, kita praktekkan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, betul? Oh, tidak. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Berarti Bapak Ibu guru sudah bisa membedakan mana yang bagus. Jadi kita sudah mempunyai kontrol ya. Kita mengontrol murid boleh, karena guru memang ada 5 kontrol. Nanti guru itu sebagai pengontrol itu ada 5. Terus yang keempat, yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang salah itu tidak benar ya. Jangan menghakimi dulu sebelum kita bertindak. Jadi kalau anak salah itu tidak boleh langsung kamu seperti ini. Tidak boleh. Lanjut. Nah, sekarang perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, yang ini stimulus respon itu ada satu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Setuju? Nah, ya berarti tidak betul Bu Wiwi. Nah, kalau teori kontrolnya yang benar seperti ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang lain itu berbeda-beda. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, betul?
Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau yang teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang betul yang mana? Iya. Oke, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kan kita tidak tahu seumpama ada anak yang sering meminta makanan kepada temannya. Nah, itu kan kita tidak tahu kenapa anak itu sering meminta. Nah, itu guru itu wajib tahu mengetahuinya. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, betul? Tidak. Yang di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang keempat, yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang kelima, kolaborasi dan kondisional menciptakan peliharaan yang baru. Itu betul ya. Jadi tidak paksaan, tidak boleh kita memaksa. Terus yang menang, model berpikir tentang menang kalah. Sekarang sudah jangan aku mau lawan, tidak. Sekarang metode berpikir menang. Bisa. Ya, betul diri. Ya, sekarang ini apa makna disiplin? Coba Bapak Ibu. Berikan disiplin. Mematuhi peraturan. Bu Wiwi coba mematuhi peraturan. Bu Siti, disiplin. Mematuhi aturan. Oke. Next. Apakah makna disiplin di sini? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Terus ada makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terus yang keempat, namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar, Bapak Ibu? Cenderungnya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Seperti contohnya absen. Nah, itu membuat kita tidak nyaman. Itu salah apa betul? Iya, seperti itu. Ya, karena paksanya itu, dan kita harus sadar. Nah, disiplin itu adalah kemampuan memerintahkan diri itu dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi kita harus sadar. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang mengontrol diri sendiri. Nah, seperti itu. Sudah ada tambahan Bapak Ibu tentang disiplin? Nah, setelah disiplin itu ada maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil baca sila. Apa saja Bapak Ibu? Ya, terus mandiri,
teori motivasi perilaku manusia. Nah, itu tadi tentang disiplin. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul? Tadi kita melaksanakan seperti itu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dihukum karena hukuman. Jadi karena keterpaksaan. Itu berarti motivasi dari eksternal, dari dalam diri. Apakah kita masih seperti itu? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah masih seperti itu kita? Ya, itu masih eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu? Nah, itu yang bagus yang mana? Dari yang ketiga ini. 1, 2, 3. Yang mana, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Bu pilih yang mana? Ya, ketiga. Oke, berarti siap berubah? Siap berubah. Oke, berarti selama ini kita itu masih ya, semua perilaku harus memiliki tujuan. Ya. Sekarang kita sudah ini ya, sudah merasa. Nah, tapi tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Karena manusia itu, nah di sini kebutuhan dasar manusia itu ada satu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Dan yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kekuasaan. Nah itu realita kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi santai saja, jadi alamiah seperti itu. Terus lanjut. Nah, ini ada sebuah contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba, Bu Ririn ini kayaknya. Nah, kalau Bu Ririn bagaimana Bu Ririn? Iya. Kemungkinannya. Apa langsung mengintimidasi anak itu?
Tuh, tadi berarti Bu Lilin tidak langsung mengambil tindakan mengamankan anak itu ya. Nah, betul. Nah, sekarang dalam konteks penerapan disiplin positif, tadi Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasannya dulu, melakukan tindakan tersebut dan mengetahui kebutuhan yang sedang dipenuhi anak tersebut. Yang pertama itu apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti anak tersebut itu kebutuhannya apa Bu, Bapak Ibu? Bertahan. Iya, bertahan hidup. Nanti seperti tadi bertahan hidup. Terus yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Terus yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, nah itu berarti termasuk kebutuhan kekuasaan. Terus yang keempat, apabila jawaban Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, berarti dia merasa apa? Kebutuhan kebebasan, karena dia bosan sehingga dia meminta jajanan kepada teman-temannya. Terus yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan menikmati ekspresi teman-temannya, itu berarti apa? Iya, kesenangan karena dia senang jahil seperti itu. Jadi setiap anak-anak itu memang istimewa. Jadi kita tidak boleh langsung mengatakan anak itu nakal, itu tidak. Kita harus menyelidikinya dulu. Nah, sebagai guru, makanya kita ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1 itu sebagai pemantau, kedua manajer, ketiga membuat merasa bersalah ada, yang keempat teman, dan kelima penghukum. Mari kita jabarkan satu persatu. Kita di mana pemantau atau manajer atau membuat merasa bersalah atau teman atau penghukum. Di sini ada ya guru. Nah, kalau penghukum itu mengatakan, biasanya kalau guru menjadi penghukum, nah, itu mengatakan menghadik, menunjuk-nunjuk kue, nah, itu sebagai penghukum. Terus kalau sebagai guru berkata, nah, kalau kamu tidak, kalau sebagai membuat orang merasa bersalah itu ada berceramah dan mengatakan seharusnya bapak kecewa, itu jadi anak-anak itu merasa bersalah. Terus ada yang teman, teman. Kalau teman itu membuat kan alasan-alasan berikutnya. Terus ada yang sebagai pemantau. Pemantau itu cuma menghitung dan mengukur, cuma memantau saja, diam saja. Nah, itu seperti itu. Terus yang kelima ada manajer. Nah, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Silakan posisi-posisi guru itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau
pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti kita menjadi seorang membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berarti tipe penghukum, tidak benar. Terus ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, itu sebagai teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker benar hari ini? Itu sebagai pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir. Itu tipe. Nah, sekarang maka dari itu mari Bapak Ibu kita ciptakan budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas sehingga menjadi peraturan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas. Karena adalah permasalahan-permasalahan kita menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu malah sadar dari diri kita sendiri. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan yang membuat siapa? Orang banyak atau satu? Biasanya yang menentukan. Biasanya satu ya, pamannya yang ya. Seperti itu, maka beda. Nah, pembentukan kelas keyakinan. Nah, jadi selain peraturan, nah di situ untuk mengontrol anak-anak kita bisa membuat kesepakatan tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, satu itu keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu masih bersifat kurang abstrak, tapi kalau keyakinan kelas itu abstrak karena benar-benar terjadi di kelas. Terus yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Terus yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Terus yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Nah, seperti ini. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas sebelumnya. Atau dari waktu ke waktu bisa berubah. Itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan dan ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Contohnya satu, selalu kembalikan buku di tempatnya. Terus yang di sini tanya jawab. Selalu bertanya dan menjawab. Terus yang kedua, itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas bisa menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus yang ketiga, ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Itu peraturan ya. Kalau yang ketiga, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi keyakinan kita kan, kalau yang peraturan takut karena akan hukuman. Tapi kalau keyakinan itu sadar dari diri kita sendiri. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Di sini ada keselamatan, menghormati orang lain. Terus yang kelima, dilarang menggunakan narkoba, itu tentang kesehatan. Yang enam, bergantian atau menunggu giliran, itu bisa menghormati orang lain dan kesabaran. Yang ketujuh, gunakan masker, itu bisa kesehatan dan keselamatan. 8, jangan berlari di kelas atau koridor,
Nomor 8, karena keselamatan, keamanan. Nah, itu yang 16. Nah, karena itu coba Bapak Ibu, segitiga restitusi. Tadi kita sudah membuat keyakinan jika ada anak-anak. Yang kali ini yang saya bahas segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ada yang pernah mendengar segitiga restitusi? Belum? Oke. Nah, segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dan kesalahan yang dilakukan. Terus yang keempat, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh menghukum anak tapi dipaksa. Itu sebenarnya tidak boleh. Saya saja sadar sekarang, oh berarti yang saya lakukan selama ini salah. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu memecahkan masalah tanpa kita menyalahkan anak dan anak itu sadar akan kesalahannya dari diri sendiri dan anak itu bisa menghukum dirinya sendiri tanpa guru harus menghukumnya. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi yang namanya segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang satu, yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan keempat, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dulu. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas itu dengan cara kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini tahapan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi setiap anak jangan bilang, oh salah. Nah itu tidak. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, itu wajar. Setiap orang selalu punya kesalahan. Dia tidak lepas dari kesalahan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, betul Bapak Ibu? Oke. Terus yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus yang keempat, kita tidak menyelesaikan ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Yang ke Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau anak tiba-tiba ada yang mana itu, jangan diintimidasi. Nah nanti. Terus tahapan kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah ini divalidasikan. Jadi kita cuma memancing. Jadi anak itu sadar atas kesalahannya sendiri. Tidak, kita nggak usah mulai salah itu nggak boleh. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, dipancing. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi anak itu dilus, tidak perlu dengan kekerasan. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak itu nanti cerita benar-benar seperti itu, baru kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ada bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti
kita bisa seperti itu. Nah, contohnya ini ada contoh. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu kita panggil anak tersebut, jangan sampai anak itu diintimidasi ya, langsung jangan, kita panggil, kita ajak, terus diajak, ditanya saja, kenapa kamu mas tadi seperti itu, terus bagus saya mau seperti ini, oh wajar kalau kamu seperti itu, Bu Linda dulu juga pernah seperti itu, Bu Linda dulu sudah pernah seperti itu. Jadi kita itu mancing biar anak itu curhat. Nah, itu yang kedua. Terus setelah itu anak itu curhat, kedua, kita mancing lagi. Tadi yang stabil. Ini Rafa ya, kebetulan Mas Rafa itu kemarin jatuh dari di depan karena ngebut. Iya, karena dia sakit tuh, seperti itu. Terus kebetulan ibunya WA, terus maka saya tanyain, kebetulan itu pas kebetulan, jadi saya sekalian membuat tugas. Jadi itu nyata, tidak, maksudnya bukan di ini. Itu tugas. Sebenarnya kita sudah punya, tapi kemarin belum jadi uang PP-nya. Jadi saya meminjam uang PS, seperti itu. Nah, ini umpan balik dari anak kita. Suaranya ibu. Ya, itu gambaran-gambaran ya Bapak Ibu. Nah, gambaran-gambaran kita hari ini. Nanti silakan bisa tanya-tanya. Nah, sekarang refleksi saja, kita langsung refleksi apa yang tadi kita yang saya bawakan tadi itu bagaimana. Nah, saya akan membagikan sebuah kertas nanti dalam Bapak Ibu. Perasaan Bapak Ibu hari ini adalah setelah mendengarkan tadi yang saya ungkapkan, apakah selama ini yang saya lakukan baik atau tidak, terserah. Setelah mengikuti materi yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan destinasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa, terus yang ketiga, target saya selanjutnya adalah monggo Bapak Ibu yang belum ikut guru penggerak silakan menjadi guru penggerak, biar bergerak dan menjadi agen perubahan, mendapat ilmu, yang penting ilmunya. Semoga Bu Yuli besok bisa meneruskan.
Jadi ada gambaran kan Bu? Ya. Kalau sudah itu nanti kita bisa ditempelkan. Targetnya mendaftar ke penggerak Bapak Ibu. Tidak cuma guru, bukan. Stakeholder. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Terima kasih tepuk tangannya mana. Oke, terima kasih sekali sudah memberikan waktunya walaupun siang-siang, dan maaf khususnya untuk Pak Yani jadi tidak bisa ke masjid, biasanya ke masjid. Saya minta maaf. Oh ya, terima kasih sekali atas waktu, dan saya mohon maaf apabila saya selama memberikan materi berukuran jelas karena baru belajar besok lagi. Terima kasih sekali. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.